Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, masih ketemu di materi budaya yang terakhir ini. Nanti kita akan membicarakan tentang budaya yang diakui di dunia dan pengaruh budaya global terhadap budaya nasional. Kita masuk saja ke materinya. Ini materinya yang kemarin, sekarang kita pakai yang ini. Jadi materi yang terakhir ini. Kebudayaan yang diakui dunia sudah terlihat di sini: angklung, wayang, tari saman, tari-tarian Bali, batik, Ramayana dan sebagainya. Kamu sudah tahu ini budaya-budaya ini. Tapi ada beberapa yang budaya kita itu yang di kalimatnya diserobot gitu ya, diserobot. Jadi budaya nasional tadi sudah, yang kristalisasi dari budaya kita yang disepakati oleh suku bangsa Indonesia yang banyak sekali, diakui secara bersama. Contohnya tadi wayang. Wayang itu budaya Jawa, tapi sekian puluh suku bangsa di Indonesia itu semuanya mengakui. Tidak hanya diakui oleh sekian puluh ribu suku, tapi juga diakui dunia. Jadi dari kita melihat bahwa ternyata budaya-budaya kita yang dari dalam negeri, dari budaya lokal tadi, ternyata bisa diakui dunia. Contohnya angklung, wayang, kemudian tadi batik, tari saman. Tari saman itu sangat disukai di daerah Timur Tengah gitu ya. Tarian Bali ini sudah sangat terkenal. Ramayana ini menjadi event setiap tahun di Candi Prambanan yang biasanya dilakukan oleh ISI Solo dan ISI Jogja serta UNY jurusan seni budaya. Ini menjadi budaya yang gitu. Nah, sekarang dampak positif dan negatif dari budaya nasional, pengaruhnya dengan budaya global. Jadi dampak interaksi terhadap budaya nasional itu maksudnya adalah dampak dari budaya global itu mempengaruhi budaya nasional kita, gitu ya, yang dimaksud itu. Mari kita bicara. Jadi pengaruh budaya global, interaksi global terhadap budaya nasional adalah banyak sekali. Yang dimaksud budaya global adalah budaya yang mengglobal, mendunia tanpa batas atau batasi negara gitu ya. Sekarang kita lihat, jadi bentuk interaksinya adalah akulturasi dan asimilasi yang paling banyak. Jadi interaksinya dalam berbagai negara yang mempengaruhi tanpa batas tadi. Kemudian ada akulturasi. Akulturasi itu percampuran kebudayaan tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Artinya budaya Indonesia masih asli, cuma dicampuri dengan budaya-budaya dari luar. Atau asimilasi, budaya kita melebur, budaya yang dari luar diterima melebur jadi budaya baru. Itu disebut dengan akulturasi. Kemudian bidang-bidang globalisasi itu apa saja? Di bidang ekonomi, kita sudah tahu bahwa ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh budaya global. Teknologi apalagi, sekarang kita harus menggunakan daring seperti ini, harus pakai teknologi dari luar. Perdagangan, ekonomi perdagangan hampir sama ya. Jasa dan wisata. Dulu yang namanya jasa itu langsung, sekarang pakai aplikasi gitu ya. Wisata juga begitu. Wisata kita dulu hanya normal-normal saja, sekarang harus mengikuti budaya global ini dalam berbagai hal gitu ya. Sosial budaya, politik dan lingkungan hidup. Ini bidang-bidang yang dipengaruhi oleh globalisasi. Budaya kita dipengaruhi oleh budaya luar. Nah, kemudian cara mengembangkan budaya, globalisasi budaya itu adalah, cara berkembangnya adalah dengan pertukaran budaya, dengan persebaran prinsip multikultural itu banyak kultur gitu ya. Kemudian kemudahan akses budaya manapun, sektor pariwisata, kemudian mereka pindah karena beberapa pertimbangan, tren, kemudian ada event-event global. Itu cara berkembangnya budaya global. Nah, kemudian pengaruh budaya global terhadap lokal, ada pengaruh negatif dan pengaruh positif. Kita lihat pengaruh negatifnya dulu. Yang pertama adalah cultural lags, ketimpangan budaya. Mereka timpang itu tidak imbang gitu ya. Artinya biasanya orang desa ke sawah tapi pakai dandanan yang tidak pas, itu kan namanya cultural lags gitu ya. Atau malah dibalik, ke masjid
tapi dengan dandanan pakaian-pakaian yang tidak pantas, yang mereka menganggapnya itu pakaian dari luar gitu ya, dianggap mahal, mencolok gitu warnanya, tapi itu tidak pantas dilakukan. Jadi ada cultural lax, ketimpangan budaya, nggak nyambung budayanya, yang penting mereka menerima. Kemudian ada cultural shock. Cultural shock itu dimulai dengan hilangnya kebudayaan daerah yang ada di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Itu pengaruh negatifnya. Jadi ada kecenderungan menghilang. Kemudian pemakaian bahasa yang mulai pudar, bahasa daerah yang mulai pudar. Mereka menggunakan bahasa nasional atau bahasa internasional. Kemudian cara berpakaian, yang suku bangsa itu menjunjung tinggi adat masing-masing, tapi ini sudah tidak mempedulikan adat masing-masing daerah. Kemudian hilangnya rasa peduli terhadap budaya yang dimiliki. Mereka, budaya kita merosot, mundur atau hilang itu mereka tidak peduli. Itu pengaruh negatifnya. Tumbuhnya sikap individualis seperti sekarang ini. Kelihatannya berkumpul tapi masing-masing asik dengan HP-nya. Individualis sekali. Kemudian ada perilaku solidaritas sadistis dan agresif. Gitu. Jadi perilaku mereka sekarang kalau membuli tidak dalam bentuk langsung bicara, tapi lewat sosial media dan agresif. Di sosial media itu ternyata sangat agresif, sadis dan agresif kadang-kala begitu. Itu pengaruh negatifnya. Sekarang kita lihat pengaruh positifnya. Ada juga positifnya pengaruh global itu. Menyebarkan teknologi yang sangat bermanfaat seperti kita ini, zaman pandemi kita tidak bisa kemana-mana, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran lewat daring gitu ya. Itu karena teknologi. Membuka wawasan yang lebih luas karena kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Kemudian membuka diri dari nilai-nilai yang modern, artinya kita harus sadari bahwa setiap budaya itu pasti ada kelebihan kekurangannya. Kekurangannya itu bisa ditutup dengan budaya-budaya yang ada ini. Kemudian membuka lapangan pekerjaan. Jadi global itu ternyata membuka lapangan pekerjaan. Kemudian menyadarkan kepada kita akan pentingnya identitas nasional setiap negara ini. Jadi dengan budaya global itu kita akan dikenal bahwa kita punya identitas budaya global gitu ya. Kemudian pengaruh terhadap kestabilan nasional. Ada komponen kestabilan nasional itu adalah kemampuan mengatasi benturan budaya dan kemampuan menghindari benturan yang timbul. Jadi tidak mau kita terbentur dengan budaya yang luar sekarang, budaya yang datang. Nah, bagaimana kita mengatasi benturan itu dan menghindari benturan yang timbul. Gitu. Kemudian usaha untuk melawan pengaruh global. Usahanya adalah memupuk rasa nasionalisme kita, menanamkan nilai agama dengan baik, dipelajari dengan baik seperti di sekolah kita itu ditanamkan itu nilai-nilai agama. Jadi apapun boleh, tapi kamu harus mempunyai agama yang bagus, pengamalan agama yang bagus gitu ya. Kemudian tegaknya hukum, karena negara berkembang itu ciri khasnya hukumnya nggak tegak. Negara maju itu hukumnya tegak, mereka hidup dengan hukum bukan dengan petugas gitu ya. Kamu ke Singapura buang sampah pasti nggak mau karena dendanya akan berjalan langsung dan berlaku untuk siapapun gitu ya. Kemudian menyeleksi budaya asing yang masuk, kemudian mensosialisasikan kebudayaan lokal yang dikemas dalam bentuk acara yang menyenangkan seperti festival, pawai, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Di Solo ada Solo Batik Karnival misalnya gitu. Itu contohnya kemasan-kemasan begitu. Kemudian menambah minat masyarakat tentang budaya dengan menginovasi budaya tersebut. Jadi menginovasi, merubah sedikit-sedikit tapi masih tetap Jawa gitu ya. Maksudnya tetap nasional. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter, kemudian memperbanyak event budaya nasional. Itu. Nah, ini salah satunya contoh seperti ini, lanjutan yang kemarin ada potensi wisata dan kreatif itu ada musik, pertunjukan, seni, arsitektur, kerajinan dan bidang-bidang seni. Itu yang dimaksud.
Demikian anak-anak sekalian, kita membicarakan materi yang terakhir dari budaya, yaitu cara melestarikan kemudian pengaruh budaya dan bagaimana menjadikan budaya kita itu tetap menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita sebagai generasi muda jangan sampai meninggalkan budaya kita seperti tadi dengan cara kita meningkatkan pengamalan agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.